Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sekarang sesi yang keberapa? 10. Ya, kita lihat lanjutan lagi dari ngaji Kitab Tauhid 16 sampai 18 Maret 2018 ini. Dari bab 41, ingkar terhadap nikmat Allah. Ingkar terhadap nikmat Allah. Nanti kita lihat lagi yang ke-42, larangan menjadikan sekutu bagi Allah. Lalu 43, orang yang tidak rela bersumpah dengan nama Allah. 3 bab langsung. Karena sekarang babnya singkat-singkat. Ini biar rampung kalau bisa, insya Allah. Nanti insya Allah ada lagi kelanjutannya sebelum Ramadan, ada sekaligus nanti pembahasan puasa. Mau bayar apa gratis? Larang ya bayar gitu. Ingkar terhadap nikmat Allah, atau Syekh Muhammad itu membawakan judul bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, ya'rifuna nikmatallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Bab firman Allah, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka itu mengingkarinya, dan kebanyakan mereka itu kufur. Bab ini kaitannya apa? Ditulis, bab ini membicarakan tentang hendaknya kita menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Hendaklah menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Bukan kepada makhluk. Bukan kepada makhluk atau diri sendiri. Jadi kalau dapat nikmat apapun langsung memuji Allah Subhanahu wa taala, ucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya lulus ujian. Ada alhamdulillah dulu. Beda kalau jawabannya dia menyatakan saya lulus ujian, wah ini kerja keras malam. Wah, ngaku pintar kok makanya lulus. Nah, ini beda. Kalimatnya beda sekali. Makanya yang satu itu menyatakan nikmatnya dari Allah, yang satu menyandarkannya kepada makhluk. Tanda tauhidnya tidak sempurna. Jadi diatur kata-kata itu berusaha untuk diatur. Saya dapat nikmat ini, saya syukurnya pada Allah dulu. Mau berterima kasih kepada makhluk itu urusan dia dengan manusia, namun puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dulu karena telah mendapatkan nikmat. Maka berarti ditulis di antara bentuk tidak sempurnanya tauhid, di antara bentuk tidak sempurnanya tauhid adalah mengucapkan perkataan-perkataan syirik khafi. Perkataan-perkataan syirik khafi. Apa kemarin khafi? Syirik yang samar. Bentuknya menyandarkan nikmat kepada selain Allah.
bentuknya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nah, sekarang kita lihat satu ayat di sini dan nanti ada tafsiran para ulama tentang hal ini. Allah Ta'ala berfirman, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Diberikan catatan pengingkaran terhadap nikmat, pengingkaran terhadap nikmat adalah dengan menyatakan nikmat itu, dengan menyatakan nikmat itu berasal dari manusia atau makhluk, bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Ini sudah masuk dalam ayat tadi, ya'rifuna nikmatallah. Mereka sudah tahu itu nikmat. Summa yunkiruna, kemudian mereka mengingkarinya. Nyatakan ini dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini gaji ini dari bos saya yang baik sekali. Harusnya puji Allah dulu. Karena tanpa rizki dari Allah tidak mungkin dapat gaji yang bagus seperti itu. Kita lihat beberapa tafsiran ulama di sini. Lihat perkataan Mujahid. Mujahid menafsirkan ayat di atas yang maknanya adalah sebagai berikut. Ayat di atas berkenaan dengan seseorang yang berkata, ini adalah harta kekayaanku, aku mewarisinya dari bapakku. Nah, lihat, dia itu sugih, kaya, dia katakan apa? Ini harta kekayaanku, aku kaya karena dari bapakku, itu warisan. Sombong sekali kan berarti ini ya. Nampak sombong sekali. Wah, kalau tidak dari keturunan yang seperti ini saya nggak akan dapat itu. Semua dia sandarkan kepada bapaknya. Ya, ini warisan dari bapaknya. Harusnya dia puji-puji Allah dulu. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Allah itu maha kaya. Allah yang memberikan harta ini kepadaku. Bapakku beri warisan ini berkat nikmat Allah. Itu kalimatnya. Maka digarisbawahi tadi, aku mewarisinya dari bapakku. Jadi kalimatnya harus diganti. Bukan dengan kalimat ini. Ini tanda bentuk pengingkaran nikmat. Dia tadi perkataan Aun bin Abdillah. Aun bin Abdillah menafsirkan bahwa ayat di atas berkenaan dengan orang-orang yang mengatakan, kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Laula fulan lam yakun kadza. Kalau bukan karena si fulan tentu tidak akan jadi seperti ini. Kalimat ini mungkin diucapkan itu mudah sekali keluar. Namun ini perlu diatur kata-katanya. Sebenarnya bukan karena dia. Misalnya kita katakan, beruntung sekali ada kamu di sini. Ya, beruntung sekali ada kamu di sini. Kalau niatan kita katakan ini semua karena orang ini, bahaya loh kalimatnya itu. Namun mudah-mudahan itu bukan maksudnya seperti itu. Ini tetap nikmat dari Allah. Namun baiknya kata-kata ini tidak keluar. Ya, kalimatnya yang bagusnya gimana? Puji Allah dulu, syukur, alhamdulillah. Kamu juga pas ada di sini. Ya. Kamu juga pas ada di sini, dia ikutan berarti tetap memuji Allah. Contoh lagi, Qutaibah berkata. Qutaibah berkata, mereka mengatakan semua ini berkat bantuan sembahan-sembahan kita. Nah, ini kalau orang musyrik dapat nikmat tadi, sugih tadi, kaya tadi, ini karena sesembahan-sembahan yang mereka agung-agungkan. Lalu setelah menyebutkan hadis qudsi, setelah menyebutkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah berfirman, pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Abul Abbas mengatakan, demikian itu banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menisbatkan nikmatnya kepada selainnya dan menyekutukannya. Taib.
Kemarin telah kita bahas, nanti lihat di bab 30. Ya, ini kaitannya dengan bab 30. Tadi kan Syekh katakan isinya sudah dibahas telah disebutkan sebelumnya di bab 30 di halaman 127. Itu ada hadis yang mengatakan ketika hujan turun, dia mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Hujan itu turun karena bintang ini dan bintang itu. Sebelumnya Nabi SAW katakan pagi ini Allah berfirman, pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Karena apa? Hujan itu turun, dia katakan hujan itu ada turun karena sebab bintang ini dan bintang itu. Seolah-olah melepaskan diri dari kuasa Allah. Kalimat ini nggak boleh. Harusnya kalimatnya gimana? Ya, kalau hujan itu telah turun kita katakan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Sebagaimana kalau hujan itu sedang turun, ya kita bersyukur pada Allah, kita katakan Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ketika hujannya sudah rampung selesai, kita katakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Hujan ini turun kepada kami atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab ada bintang ini dan bintang itu, namun ini adalah karunia dari Allah. Sebagian salaf mengatakan seperti halnya ucapan orang yang mengatakan anginnya enak, nakodanya mahir, dan perkataan-perkataan lain yang biasa terlontar dari mulut orang banyak. Ketika kapalnya jalannya itu cepat, nggak ada halangan, yang dipuji-puji itu angin. Anginnya enak sekali. Yang dipuji-puji, wah nakodanya itu mahir. Harusnya dipuji dulu, angin ini bisa gerak ya kuasa Allah, pujinya itu pada Allah. Nakoda ini juga Allah yang beri kuasa. Ya, sehingga keadaan laut mungkin tenang, Allah yang berikan ketenangan di situ, bukan semata-mata karena angin dan nakoda kapal tadi. Maka kalau kita simpulkan dari bab ini, ternyata omongan itu butuh diatur. Enggak sembarangan kita itu mengucapkan karena ini, namun butuh diatur. Dan tanda orang itu tauhidnya itu bagus ketika segala sesuatu dia sandarkan kepada Allah. Banyak sekali dia ucapkan alhamdulillah. Berhasil alhamdulillah. Semuanya disandarkan pada Allah, bukan pede sendiri langsung. Wah, ini memang karena harta saya yang banyak ini saya sukses. Wah, ini karena saya dulu kuliah manajemen makanya ini sukses ini. Saya belajar ini. Pemasarannya lancar. Wah, ini dulu karena saya sinau bener. Padahal Allah yang berikan kemudahan pada dia semuanya untuk itu. Untuk dia itu mudah. Allah yang berikan kemudahan, bukan atas dirinya semata. Sekarang lihat kandungan bab. Kandungan bab 1. Pengertian mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya. Nah, mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Apa bentuk pengingkarannya tadi? Menyandarkan nikmat tadi kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat tadi kepada selain Allah. 2. Perbuatan tersebut banyak terlontar dari lisan kebanyakan orang. Maka lisan itu butuh dijaga. Dan ini diantara bentuk ketergelinciran lisan. Afatul lisan bahasa Arabnya. Di antara bentuk ketergelinciran lisan itu dalam hal ini. Yang ketiga, ucapan seperti di atas termasuk perbuatan ingkar terhadap nikmat Allah. Nah, perbuatan menyandarkan nikmat kepada selain Allah termasuk berarti mengingkari nikmat Allah. Yang keempat, 2 perkara yang saling kontradiktif. Mengetahui nikmat Allah akan tetapi mengingkarinya bisa terjadi dalam hati seseorang. Nah, kita bisa melakukan 2 hal yang kontradiktif. Kita sudah tahu ini nikmat ini dari Allah, namun kita malah sanjung-sanjung selain Allah. Wallahu a'lam. Sampai di situ, istirahat 5 menit dulu. Kan sampai jam 11 kan nanti. Masih bisa 2 atau 3 bab lagi.